المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidil wujudil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para asatid wal asatizah, para tokoh masyarakat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir di Lauhul Mahfuz kita, yaitu malam ini kita diberi kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Muhajirin. Banyak saudara-saudara kita takdirnya di Lauhul Mahfuz itu sekarang lagi ada di mall, saat ini sedang ada di clubbing dan lain sebagainya. Alhamdulillah, makanya kita bersyukur ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Takdirnya Allah nulisin takdir kita di Lauhul Mahfuz. Kita masih bisa sholat tarawih berjamaah pada malam ke-17 Ramadan. Sholawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Panglima Padang Pasir, yang orangnya ganteng, yang orangnya paling ditakuti oleh setan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat kita, salam kita sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita istiqomah terhadap sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Setidaknya mungkin janji Allah untuk kita pada saat bulan Ramadan ini banyak sekali. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan coba 2 poin pada kesempatan kali janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji ini tidak kurang tepat kalau kita itu menuntut janji. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha mengetahui tanpa hambanya meminta. Allah Subhanahu wa taala itu tahu kita tuh butuh apa. Allah Subhanahu wa taala itu ngerti, paham kita butuh apa. Bahkan pada suatu kitab Al-Hikam karya Imam Ghazali, di dalam kitab tersebut bilang bahwa seorang manusia itu selayaknya nggak usah berdoa, tapi cukup memohon ridho, memohon berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau Allah sudah berkah dengan kita, Allah sudah ridho dengan kegiatan kita, apapun yang kita inginkan baik di dunia dan di akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini mempunyai target. Allah ngasih target ke kita. Apa sih goals dari ataupun tujuan dari kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Yaitu kita menjadi seorang yang bertakwa. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Bahwasanya siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW tadi setelah dijelaskan bahwa barang siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman, bukan karena pengen diet, ya, karena iman prinsipnya pertama. Kalau orang yang berpuasa bukan karena iman, tidak dimasukkan dalam puasa Ramadan dan tidak akan dijanjikan oleh Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang puasa niat untuk besok saya mau operasi, disuruh dokter puasa. Nah, itu nggak termasuk dalam orang-orang yang berpuasa Ramadan yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan diampuni dosanya yang akan datang ataupun yang masa lalu. Kan di sini ada 2 poin, bahwa pertama kita menjalankan bulan puasa dengan iman yang sangat kuat. Yang kedua dengan ihtisaban.
Ihtisaban menurut para ulama ada yang mengatakan bahwa mengharapkan pahala. Ataupun ada yang menyebutkan bahwa ihtisaban ini adalah segala sesuatu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun Allah kasih, ya Allah kita terima. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lain sisi ada juga Rasulullah SAW memperingatkan kita di dalam hadisnya adalah kum min shaiman laisa lahu min shamihi illa al-ju' wal atas. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Nauzubillah summa nauzubillah, kita dalam berpuasa jangan sampai puasa kita tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul bilang seperti ini? Karena di zaman Rasul banyak sekali orang yang puasa tapi masih sering gibah. Orang yang puasa masih sering makan riba. Orang yang puasa masih sering ngomongin orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Mulai dari malam ini kalau misalkan ada yang punya khilaf, masih sering ngomongin orang dan lain sebagainya, mulai dari malam ini yuk sama-sama kita bertekad dan berniat untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita agar menjadi ibadah Ramadan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bonus kita di dalam bulan suci Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau menyatakan dalam sebuah kultumnya, beliau bilang bahwa malam Lailatul Qadar itu datang kepada orang yang pengen. Malam Lailatul Qadar itu datang kepada orang yang siap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang yang siap ini apa? Orang yang sudah mempersiapkan dari bulan Rajab, Sya'ban, bahkan Ramadan. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar menurut beliau, Profesor Dr. Quraish Shihab, orang yang hatinya damai, orang yang tenang, orang yang gak gerasak-gerusuk, orang yang tidak suka berghibah dalam bulan Ramadan, orang yang tidak suka jahil terhadap orang lain, orang yang tidak suka melukai sesama muslim dan muslimat yang lain sebagainya. Maka dari itu, inilah pada malam ke-17 Ramadan ini sampai ila akhir, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas puasa kita, kualitas saum kita, kualitas tadarus kita, kualitas zikir kita, agar apa? Goals kita agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tamu yang agung kepada kita, yaitu tamu malam Lailatul Qadar. Karena apa? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Masya Allah, Masya Allah. Adapun mungkin di beberapa literatur atau beberapa hadis menyatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya adalah malam itu sejuk, adem, tenang, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar ini nggak ada yang bisa memprediksi, ataupun nggak ada yang bisa mengetahui secara saklek. Adapun Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa dalam sebuah riwayat bahwa kalau puasanya hari Ahad, maka insya Allah malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Ataupun bulan puasanya hari Sabtu jatuh pada Lailatul Qadarnya malam 22 atau 23. Itu karena prediksinya ulama. Al-Imam Al-Ghazali dalam sebagian hidupnya ataupun seluruh hidupnya, saya lupa di dalam literaturnya, beliau itu kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Karena Imam Al-Ghazali selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ciri-cirinya orang dapat malam Lailatul Qadar itu setelah dari puasa, setelah bulan selanjutnya, Syawal dan selanjutnya, itu orangnya akan berubah drastis. Orangnya tadinya sering ngomong kasar, dia jadi ngomongnya lembut, dia sering bergibah, terus dia kedatangan tamu malam Lailatul Qadar, dia menjadi adem, tenang, dan tidak sering mengomongkan orang. Makanya kalau ada orang yang berkata, saya dapat malam Lailatul Qadar, kalau perilakunya masih sering gibah, masih sering makan riba, dan lain sebagainya, nah itu perlu ditanyakan, yang datang malam Lailatul Qadarnya sedang ngapain? Apakah pas malam Lailatul Qadar kita sedang ngapain? Sedang tadaruskah? Sedang zikirkah? Sedang jalan-jalan belanja di mall kah? Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan hadiah yang utama di bulan Ramadan ini, yaitu malam yang lebih mulia daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa min tabi turakatihim wal mu'afati minad ditanin.
Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا